Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan memaparkan materi mengenai produktivitas. Sebelum kelompok kami memaparkan materi kami, di sini saya akan memperkenalkan pembawa materi pertama, kedua, dan ketiga. Pembawa materi pertama itu atas nama Fatmawati, yaitu dengan saya sendiri. Yang kedua dengan Miftah Hujana, dan yang pemateri ketiga dengan Siti Zahrawani Nur. Baiklah, kita akan melangkah ke pemateri pertama yang akan membawakan mengenai produktivitas kerja. Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran barang-barang atau jasa dengan masukan tenaga kerja, bahan, dan uang. Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif, suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. Pengertian produktivitas menurut Melayu SP Hasibuan. Produktivitas kerja merupakan rasio antara hasil kegiatan dan segala pengorbanan atau biaya untuk mewujudkan hasil tersebut. Yang kedua, menurut Jurodi Jiwasin, produktivitas mengandung dua konsep utama, yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi mengukur tingkat sumber daya baik manusia, keuangan maupun alam yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat pelayanan yang dikehendaki. Efektivitas mengukur hasil mutu pelayanan yang akan dicapai. Materi selanjutnya itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Faktor yang pertama yaitu knowledge, pengetahuan dan keterampilan yang sesungguhnya yang mendasari pencapaian produktivitas. Konsep pengetahuan lebih berorientasi pada inteligensi, daya pikir, dan penguasaan ilmu, serta luas sempitnya wawasan yang dimiliki seseorang. Faktor kedua itu skill. Keterampilan adalah kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kekaryaan. Yang ketiga yaitu abilities atau kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai. Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentuk kemampuan. Yang keempat yaitu attitude yang berhubungan dengan kebiasaan dan perilaku, sehingga karyawan punya kebiasaan yang baik, maka perilaku kerjanya tepat waktu, disiplin, mentaati aturan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu cara meningkatkan produktivitas. Menurut Hanafi, terdapat beberapa cara yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama yaitu meningkatkan operasional. Dapat dilakukan dengan meningkatkan riset dan pengembangan sehingga organisasi dapat menghasilkan ide produk baru maupun metode-metode operasi yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan karyawan. Dapat meningkatkan komitmen dan semangat kerja. Keterlibatan juga menjadi dasar pengendalian kualitas kerja dari karyawan. Mungkin cukup sekian atas materi yang saya paparkan. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Miftah Hujana. Produktivitas nasional adalah pembangunan budaya masyarakat, khususnya budaya perusahaan, sehingga sikap mental dan cara bekerjanya tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yaitu konsep dan strategi peningkatan produktivitas nasional. Yang pertama, peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pertumbuhan proses dan sekaligus pula merupakan bagian dari evolusi budaya manusia dan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu titik tolak, tujuan, sasaran, dan instrumen peningkatan produktivitas nasional. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan efisiensi adalah sumber pertumbuhan utama untuk menunjukkan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga yaitu peningkatan kualitas. Dengan jumlah tenaga kerja modal yang sama, pertumbuhan output akan meningkat lebih cepat apabila kualitas dari kedua sumber tersebut meningkat. Yang keempat yaitu sikap produktif adalah komitmen untuk maju dan
termotivasi untuk berbuat lebih baik. Sikap demikian akan membuat seseorang selalu mencari perbaikan dan peningkatan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu budaya perusahaan. Sehubung sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan di dalam organisasi yang berintegrasi dengan struktur format untuk menghasilkan norma perilaku. Itu sarawan jam benar. Kelas pemateri kedua yang membahas tentang produktivitas perusahaan. Produktivitas mempunyai dampak yang sangat penting terhadap organisasi bisnis dan seluruh bangsa. Produktivitas yang tinggi berarti biaya yang lebih rendah. Perusahaan merupakan faktor penting dalam menentukan beberapa kompetitif perusahaan dan merupakan kenaikan produktivitas dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan produktivitas adalah faktor penting dalam tingkat inflasi secara negara. Standar hidup manusia meningkatkan produktivitas bisa menambah nilai perekonomian sambil juga menjaga inflasi supaya tetap terkendali. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.